kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3620 Pembubaran. Pada saat Demang melarikan diri, roh bencana berubah menjadi energi hitam dan bergabung ke dalam tubuh Demang. Di atas cahaya, energi kematian bergulir dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Melihat adegan ini, Eliezer seperti anak kecil yang ketakutan, menangis pada Demang. Penatu Wabil, bawa aku bersamamu. Jangan tinggalkan aku, Penatu Wabil. Demang bahkan tidak menoleh ke belakang. Alexis melihat sosok Demang yang melarikan diri, tetapi tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu belum terlambat untuk melarikan diri sekarang? Matanya tiba-tiba menjadi gelap gulita, menatap cahaya yang menghilang, dan berteriak dengan dingin, 7 kejahatan luar biasa, makan jiwa ke langit. Fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan meletus, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Demang. Tatapan yang sangat ketakutan muncul di mata Demang, dan roh bencana itu juga mengeluarkan tangisan roh yang sangat menyedihkan. Ekspresi Alexis ringan, meskipun roh bencana ini dapat menahan semua jenis serangan dari roh, tetapi itu tidak terbatas. Setelah memahami dalam kegelapan dan menyempurnakan semua sinar keemasan cahaya, kekuatan jiwa Alexis telah ditingkatkan lagi, dan kekuatan pemakan jiwa juga telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan Alexis untuk menembus kutukan keluhan itu sendiri adalah simbol bahwa kekuatan jiwanya telah melampaui kekuatan jiwa Demang dan roh bencana. Dan cara memakan jiwa adalah musuh semua roh, selama kekuatan jiwa berada di atas lawan, bahkan roh bencana tidak akan memiliki perlawanan sedikit pun dalam menghadapi jiwa yang memakan. Saat berikutnya, roh bencana melepaskan diri dari tubuh Demang, dan lapisan api hitam membakar seluruh tubuhnya, melindungi tubuhnya, seolah-olah dia ingin menyingkirkan kekuatan melahap lubang hitam di atas kepalanya. Dan melarikan diri ke kejauhan. Dan Demang gemetar pada saat roh bencana meninggalkan tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi, tetapi sebelum dia bisa berteriak, kekuatan Dao yang kuat menyeret jiwanya ke dalam lubang hitam. Tanpa restu dari roh jahat, sekalipun Demang adalah seorang kultivator jiwa, bagaimana mungkin kekuatan jiwanya menjadi lawan pemakan jiwa dari Alexis? Roh yang terbakar dengan api hitam berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya meraung liar. Setelah melakukan semua ini, Alexis menatap Eliezer, yang sangat ketakutan, dengan senyum suram di wajahnya. Pikiran Eliezer sangat kacau saat ini, hanya adegan Penatu Wabil yang ditelan oleh jiwa Alexis terus berulang dalam pikirannya. Itulah kultivator jiwa dari alam perbaikan. Tapi kenapa dia bisa dibunuh oleh Alexis dengan begitu mudah? Cairan hangat tiba-tiba keluar dari bawah celana Eliezer. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Zir di wilayah jiwa bulan ini benar-benar ditakuti oleh Alexis sampai-sampai kencing di celana. Dengan bunyi gedebuk, Eliezer berlutut di depan Alexis, dan dia bersujud kepada Alexis dengan wajah panik, Tuan muda Yul. Saya bersedia menjadi anjing Anda. Saya bersedia memberi Anda seluruh harta dari keluarga Zir. Juga. Tetap semua para wanita yang memilikiku adalah milikmu. Ngomong-ngomong, ayahku memiliki harta karun yang merupakan harta rahasia keluarga-keluarga Zerku dan aku akan memberikannya padamu. Selama kamu melepaskanku, bahkan jika harus membunuh ayahku, aku pasti akan membantumu dapatkan harta ini. Aku akan menjadi anjing yang baik, tolong lepaskan aku. Dalam menghadapi kematian, terutama dalam menghadapi kematian yang sangat tragis, martabat apa, kebanggaan apa yang dia miliki? Itu hanya sampah yang tidak berharga. Alexis menatap Eliezer. Tiba-tiba, dia menginjak bahu Eliezer. Ada suara retak, kekuatan besar melonjak, dan jeritan bergema di awan. Kaki Alexis telah menghancurkan tulang Eliezer, organ dalam, otot, dan bahkan meridian dan dantiannya. Tuan keluarga Zir, yang awalnya tak terkalahkan, jatuh ke tanah seperti genangan lumpur saat ini, darah memancar liar dan menahan rasa sakit yang tak terbayangkan.
Alexis tersenyum dan berkata, apakah itu sakit? Eliezer menatapnya tanpa menjawab, lidah dan rahangnya hancur, bagaimana bisa menjawabnya? Namun, dari sorot mata Eliezer, itu bisa melihat betapa menyakitkannya dia. Sekarang, Eliezer tidak lagi ingin hidup, tetapi mati. Sakit sampai ingin mati. Di matanya, ada tatapan memohon Alexis untuk dibunuh. Namun, Alexis menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sakit. Sakit macam apa ini? Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Eliezer, apakah kamu ingin hidup? Yah, aku akan membiarkanmu hidup untuk waktu yang lama. Selama aku tidak mati, kamu juga tidak akan mati. Bagaimana? Bola mata Eliezer gemetar panik, ini adalah siksaan. Alexis tersenyum lagi dan berkata, kamu seharusnya tidak disiksa dalam keadaan roh, kan? Rasa sakit ini bahkan bukan gigitan nyamuk dibandingkan dengan penyiksaan dalam roh. Rasa sakit itu setidaknya ada waktu, 100.000 yang kamu derita sekarang, kan? Hehe, kamu bisa menantikannya. Saat berikutnya, pemakan jiwa dilemparkan langit. Namun, Alexis tidak memurnikan jiwa Eliezer, tetapi memasukkannya ke dalam pedang iblis. Indra spiritual Eliezer tidak layak untuk pemurnian Alexis. Kali ini, hanya ada 2 jiwa yang ingin dia makan dengan pemakan jiwa. 1, itu adalah Demang yang merupakan seorang kultivator jiwa. Kedua, itu adalah roh bencana. Setelah melakukan semua ini, Alexis berbalik dan menyerahkan ramuan berwarna darah kepada Durgandini, dan berkata dengan sangat tulus, Senior, terima kasih. Dia tahu bahwa cahaya keemasan dalam kegelapan datang dari tangan Durgandini. Durgandini sepertinya sadar dari keterkejutannya sekarang, menatap Alexis dan tersenyum sedikit. Ini aku dan Kirana, aku yang seharusnya berterima kasih. Kirana bertanya, Alexis, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Alexis mendengar kata-kata itu, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika keluarga Zir dihancurkan, saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Karena keluarga Zir suka balas dendam, maka potonglah rumput dan akarnya. Alexis sendiri akan pergi ke wilayah Jiwa Bulan, bagaimanapun juga, Sekte 6 Jalan ada di sana. Sekte 6 Jalan adalah penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Dia harus menebusnya kali ini. Terlebih lagi, Sekte 6 Jalan juga terkait dengan Lia dan kehidupan dan kematian Tuan Besar di pemakaman reinkarnasi. Dia tidak punya pilihan lagi. Di dalam malam. Di sebuah bukit dekat puncak Dewa Pemurnian, seberkas cahaya melintas, dan sesosok jatuh. Jika melihat dari dekat, itu adalah Alexis. Alexis menatap kaki gunung, dan suara Thierry terdengar di telinganya. Saya baru saja mengatakan jangan terkontaminasi dengan sebab dan akibat, akan ada banyak hal merepotkan di balik sebab dan akibat. Alam bintang giok adalah keberadaan tingkat yang relatif rendah di alam ekstrateritorial, dengan antarmuka terkecil, Anda masih dapat menanganinya. Tetapi wilayah Jiwa Bulan itu akan berbeda. Dan lain kali kamu lolos dengan keberuntungan, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Alexis menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya, dia sedikit aneh dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, di bayang-bayang hutan, sesosok melintas, dan seorang wanita berjalan di depannya. Wanita ini sebenarnya adalah Durgandini. Alexis memandang Durgandini dan bertanya, Senior, ada apa denganmu? Setelah hening sejenak, Durgandini berkata, Alexis, aku ingin menghancurkan puncak Dewa Pemurnian. Bab 3621 keberadaan level yang sama dengan Ren. Alexis sedikit terkejut ketika mendengar ini. Durgandini melanjutkan, meskipun puncak Dewa Pemurnian hari ini hanyalah sebuah batu di puncak gunung yang diperoleh leluhur kita, itu juga merupakan harta langka di era saat itu. Pertempuran hari ini, berita tentang puncak Dewa Pemurnian, saya khawatir, saya tidak bisa menyembunyikannya. Dia berkata dengan senyum masam di wajahnya, dan dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyimpan harta ini sama sekali, bahkan dengan pencegahanmu, pasukan lain di wilayah bintang giok tidak akan berani mengambil tindakan. Dan melawan puncak Dewa Pemurnian untuk sementara waktu, tetapi, aku tidak bisa tinggal di wilayah bintang giok selamanya, bukan?
Setelah mengatakan itu, Durgandini tiba-tiba tampak serius dan berkata, Alexis, aku ingin mempercayakan puncak penyempurnaan ini padamu dan Kirana. Alexis mendengar itu, matanya berkedip, dipercayakan. Apa artinya ini? Durgandini mempercayakan Kirana pada dirinya, dan jika itu Alexis masih bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan puncak dewa pemurnian ini? Durgandini tersenyum dan berkata, Alexis, cahaya keemasan yang aku ubah menjadi jiwamu pada awalnya adalah senjata ajaib yang disebut manik emas konsentrasi, dan manik emas konsentrasi awalnya digunakan untuk menaklukkan puncak dewa pemurnian. Di sini, Durgandini berkata dengan senyum masam, sebelumnya, tempat ini selalu berada di tangan keluarga Song. Setelah Anda membunuh Modrika orang dari keluarga Song itu, saya awalnya ingin mencoba menaklukkannya, tetapi saya hanya bisa memperbaikinya, dan selain itu ada lagi Eliezer membawa orang lain di sini. Namun, itu sama sekali bukan tugas yang mudah untuk menaklukkan puncak dewa pemurnian ini, dan hanya beberapa orang di keluarga Neil saya yang telah melakukannya. Pada dasarnya tidak mungkin. Alexis mendengar kata-kata itu dan melihat ke atas. Puncak dewa pemurnian, kilatan cahaya di matanya, pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia samar-samar terhubung dengan puncak dewa pemurnian ini. Durgandini berkata, besok saya akan memberitahu para murid untuk meninggalkan puncak dewa pemurnian, dan kemudian Anda dapat mulai mencoba menaklukkan puncak dewa pemurnian. Setelah berhasil menaklukkan puncak dewa pemurnian, tempat ini akan diintegrasikan ke dalam diri Anda. Menurut catatan klasik keluarga Neil, puncak penyempurnaan ilahi tidak hanya dapat sangat memperkuat kekuatan jiwa kultivator, tetapi juga memiliki banyak kekuatan luar biasa. Alexis, meskipun kekuatanmu cukup kuat untuk memasuki wilayah jiwa bulan, lebih baik melakukan lebih banyak persiapan untuk berurusan dengan keluarga Zir. Setelah merenung sebentar, Alexis tidak membuat alasan apapun, mengangguk dan berkata, begitu, terima kasih senior. Durgandini terkekeh dan berkata, jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati, jadi apa yang harus disyukuri? Namun, saya memiliki satu syarat bahwa saya membawa Kirana ke wilayah jiwa bulan bersama-sama, dan sangat disayangkan untuk tinggal di wilayah bintang giok dengan bakat anak ini. Alexis tiba-tiba tampak serius dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Senior Durgandini, tidak hanya Kirana, selama aku cukup kuat, seluruh puncak dewa pemurnian akan muncul kembali di wilayah jiwa bulan. Tolong beritahu semua murid besok ketika puncak dewa pemurnian dibubarkan. Selama mereka bersedia bergabung dengan puncak dewa pemurnian lagi di masa depan, mereka dapat menjadi murid puncak dewa pemurnian tanpa syarat. Alexis adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia akan mengingat puluhan ribu murid yang telah mengungsi dan memenuhi janji diri mereka sendiri. Durgandini tersenyum lega, dan tanpa mengatakan apa-apa, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan pergi. Alexis melihat kepergian Durgandini, dan menghela nafas pelan. Dia baru saja mendapatkan kembali fondasi keluarga Neil. Dia, Alexis merasa bahwa tanggung jawab di pundaknya tampaknya sedikit lebih berat. Keesokan harinya, ada sensasi di puncak dewa pemurnian, tetapi segera, sensasi itu mereda, dan sosok muncul di puncak dewa pemurnian. Dia terbang dan pergi ke 4 arah. Segera setelah itu, ada hanya 3 sosok yang tersisa di puncak dewa pemurnian yang besar. Itu adalah Alexis, Kirana, dan Durgandini. Pada saat ini, Alexis sedang duduk melingkar. Seluruh tubuh memancarkan sedikit cahaya emas. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi, setelah menyesuaikan tubuh dan jiwanya ke kondisi puncak, sesuai dengan metode rahasia yang diajarkan oleh Durgandini, berkomunikasi dengan puncak dewa pemurnian. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuh Alexis ketika dia keluar, seluruh puncak dewa pemurnian sepertinya menggemakannya, diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, di lautan kesadaran Alexis, cahaya keemasan berkembang, ketika dia membuka kembali matanya, dia menemukan bahwa dia telah datang ke hutan peri yang diselimuti asap yang tampak nyata dan ilusi. Melihat ini, Alexis sedikit terkejut, di mana tempat ini? Menurut apa yang dikatakan Durgandini,
ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk meredam puncak Dewa Pemurnian dengan kekuatan jiwanya, dia harus dilawan dengan kuat oleh puncak Dewa Pemurnian, kan? Tapi sekarang, Alexis tidak hanya tidak merasakan perlawanan sedikit pun dari puncak Dewa Pemurnian, tetapi dia malah muncul di tempat yang aneh ini. Selain itu, dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan Aurora. Pada saat ini, dia merasakan getaran dari pemakaman reinkarnasi. Seolah-olah tempat ini memiliki semacam hubungan misterius dengan pemakaman reinkarnasi. Di mana ini? Mengapa pemakaman reinkarnasi memiliki reaksi seperti itu? Reaksi ini berasal dari kekuatan yang belum muncul di pemakaman reinkarnasi. Atau ini pemakaman reinkarnasi itu sendiri? Tiba-tiba, Alexis hanya merasakan bunga di depannya, dan dalam kabut, sosok ilusi muncul. Sosok itu melirik Alexis, dan tampak sedikit terkejut. Oh, setelah bertahun-tahun, masih ada tempat ini. Bisakah Tuan memasuki situasi pengabaian yang putus asa ini? Alexis mengerutkan kening, meninggalkan situasi putus asa. Tempat apa ini? Meskipun sosok itu tidak bisa dilihat wajahnya dengan jelas, dia berpakaian putih dan berambut panjang dengan selendang, dia tampak seperti seorang pemuda yang sangat tampan. Namun, bukan ini yang paling dipedulikan Alexis. Yang dia pedulikan adalah mata pria itu. Tampaknya ada rangkaian lingkaran sihir yang tak terbatas melonjak di mata yang berkelap-kelip itu, dan hanya dengan melihatnya, Alexis memiliki perasaan jiwa yang dingin dan perasaan yang sangat menakutkan. Setelah Alexis melahap jiwa demang dan roh bencana, kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke tingkat lain, sekarang dia bahkan berada di atas kultivator di alam perbaikan dalam hal kekuatan jiwa saja, benar. Tapi, menghadapi roh pria ini, roh Alexis seperti bayi tanpa perlawanan sama sekali. Seberapa menakutkan pria ini? Saya khawatir orang ini tidak kalah hebatnya dengan senior Renzio itu. Pada saat ini, cahaya warna-warni di mata pria itu tiba-tiba membengkak, dan ledakan kekuatan indera spiritual menyapu Alexis dalam sekejap. Kulit Alexis tiba-tiba berubah. Kekuatan jiwanya melonjak dengan liar, dan dia menggunakan kekuatan melahap jiwanya untuk melawan kekuatan lawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi, tidak berguna. Sama sekali tidak berguna, kekuatan jiwa Alexis seperti udara di hadapan pria ini. Saat berikutnya, pria itu memasang ekspresi terkejut di mata birunya, dan berkata dengan ringan, menarik, "Nak, dari mana asalmu? Bahkan aku tidak dapat melihat kekuatanmu." Alexis sedikit menghela nafas lega. Dia tidak mengalami perasaan tidak berdaya ini untuk waktu yang lama. Untungnya, pria itu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyakitinya. Jika tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Alexis memberi hormat kepada pria itu dan berkata, "Senior, nama saya Alexis." Dia awalnya menyempurnakan puncak Dewa Pemurnian di alam bintang giok. Untuk beberapa alasan, dia muncul di sini. Adapun asal-usul saya, ini adalah rahasia saya. Bab 3622 Kartu Truf Utama Alexis. Pria itu merenung sejenak, tetapi tidak menyelidikinya. Dia tersenyum dan berkata, tempat ini disebut pengabaian dan keputusasaan. Mereka yang berada dalam situasi putus asa ini telah melakukan kejahatan keji. Kejahatan di alam ekstrateritorial, dan karena kekuatan mereka terlalu kuat. Orang-orang yang tidak dapat dibunuh, jadi mereka disegel dalam situasi putus asa ini oleh para penjaga di alam ekstrateritorial. Senyumnya tiba-tiba memancarkan bau aneh, dan melanjutkan, di sisi lain, tempat ini seperti sel penjara yang dipenjara di alam ekstrateritorial. Seorang penjahat terkenal. Nak, apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan dengan saya? Alexis mendengar kata-kata itu dan dia merasa membeku di dalam hatinya. Melihat roh pria di depannya, matanya berkilat liar, apakah yang dikatakan pria ini benar atau salah? Dia baru saja menyempurnakan puncak Dewa Pemurnian, bagaimana dia bisa muncul dalam situasi putus asa meninggalkan dunia ini? Namun, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa pria di depannya sangat kuat. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Puncak Dewa Pemurnian yang Anda sempurnakan pada awalnya adalah salah satu puncak dalam situasi putus asa ini.
Saat itu, semua orang dalam situasi putus asa bergabung dan ingin melarikan diri dari sini, meskipun mereka gagal pada akhirnya. Ya, tetapi, dalam pertempuran itu, di puncak dewa dipecah ke alam ekstrateritorial. Oleh karena itu, ada sedikit hubungan antara puncak dewa yang Anda sempurnakan dan situasi pengabaian yang putus asa ini, tetapi orang biasa benar-benar tidak dapat memasuki situasi putus asa melalui itu. Ya, satu-satunya orang yang bisa masuk adalah mereka yang berada di atas aturan langit dan bumi dan yang mengendalikan kekuatan sebab dan akibat. Alexis mendengar kata-kata itu, pikirannya berbalik liar, di atas aturan, ada kekuatan sebab dan akibat. Di awan dan kabut yang dikatakan pria itu, meskipun kekuatan Alexis saat ini tidak lemah, dia masih jauh dari mencapai tingkat kekuatan karma atau sebab akibat. Pria itu melihat ekspresi Alexis, tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, sebelum Alexis bisa berbicara, kilatan cahaya melintas, dan sosok keduanya menghilang. Di sini. Di puncak Dewa Pemurnian, Kirana dan Durgandini keduanya mengerutkan kening dan menatap Alexis dengan cemas. Kirana berkata dengan cemas, "Tuan, mengapa ini terjadi? Bahkan jika puncak Dewa Pemurnian gagal disempurnakan, Alexis harus bangun sekarang." Tapi mengapa? Dia tidak hanya tidak bangun, sebaliknya, dia seperti mayat hidup, dan dia tidak bisa merasakan keberadaan rohnya sama sekali. Durgandini juga menatap Alexis dengan sangat bingung, dia mengguncang kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Apa, situasi ini tidak pernah terjadi pada penguasa puncak ini. Namun, dengan kekuatan Alexis, tidak ada yang akan terjadi. Pada saat ini, itu cukup waktu bagi Alexis untuk mulai menyempurnakan puncak Dewa Pemurnian. 3 hari 3 malam telah berlalu. Cahaya mereda, Alexis melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat bahwa dia sudah berada di puncak. Dan yang paling mengejutkannya adalah aura puncak ini persis sama dengan puncak Dewa Pemurnian. Pada saat yang sama, getaran pemakaman reinkarnasi bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah pemakaman reinkarnasi akan mengaumkan sesuatu. Mungkinkah semua yang dikatakan roh pria ini benar? Dia berbalik untuk melihat pria itu, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Apa kesepakatan yang dikatakan senior?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Bantu aku membunuh seseorang." Alexis sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, dia berpikir bahwa pria ini akan membiarkannya menyelamatkannya dari situasi putus asa ini. Namun, Alexis masih tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana saya bisa membunuh seseorang yang tidak bisa dibunuh oleh kekuatan yang Anda miliki?" Mata biru pria itu berkilat, "Tentu saja tidak sekarang, tetapi setelah Anda memiliki kekuatan yang cukup." Alexis mengerutkan kening dan berkata, "Siapa senior yang akan dibunuh?" Pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang berkabut dan berkata, "Yang jahat, yang sangat jahat, juga satu-satunya yang lolos dari kekacauan besar ini saat itu, untuk siapa itu, kamu tidak perlu tahu sekarang, bagaimana? Apakah kamu bersedia? Jika kamu setuju, saya dapat memberimu keberuntungan." Setelah merenung sebentar, Alexis menatap mata pria itu dan berkata, "Jika orang ini benar-benar sebagai penjahat, dan dia adalah orang jahat di hatimu, aku bisa melakukannya. Saya janji." Petik 2. Tidak ada kebaikan atau kejahatan mutlak di dunia ini, dan apa yang orang ini anggap jahat, dalam pandangan Alexis, ini mungkin tidak terjadi. Meskipun Alexis bukan orang benar, dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu karena kebencian orang lain. Pria itu tersenyum sedikit dan berkata, "Sudah cukup." Setelah mengatakan itu, dengan sentuhan tangan pria itu, aura putih perak melintas, dan itu jatuh ke alis Alexis. Lautan kesadaran Alexis terguncang, dan tenggelam oleh cahaya putih. Jiwanya tampak telah mengalami semacam transformasi. Pada saat ini, suara pria itu terdengar di telinga Alexis, "Ini adalah berkah surga di alam ekstrateritorial, yang berisi pedang pembunuh jiwa yang diubah oleh kekuatan jiwa dewa. Dengan kekuatan penuh dari pedang pembunuh jiwa ini, itu bisa hancurkan semua keberadaan yang kekuatannya tidak melebihi lapisan ke-9. Tapi, hanya ada satu kesempatan.
Segera, cahaya mereda, wajah Alexis penuh kejutan. Pada saat ini, jiwanya tampaknya dimurnikan dan menjadi sangat murni. Dan tampaknya ada kekuatan kuat yang tak terlihat yang turun padanya, yang seharusnya disebut keberuntungan besar. Alexis mengangkat kepalanya, menatap bayangan pria di depannya dengan tidak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, kamu. Siapa lagi yang bisa melakukannya kecuali penjaga di alam ekstrateritorial?" Hanya saja untuk beberapa alasan, pria yang seharusnya menjadi penjaga itu sendiri dipenjara dalam situasi pengabaian yang putus asa ini. Mungkinkah 100 orang-orang kuat di pemakaman reinkarnasi agak mirip dengan situasi putus asa ditinggalkan di depan mereka? Pria itu tampak enggan untuk mengatakan lebih banyak, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kembali, Alexis, kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku." Saat berikutnya, kekuatan yang kuat langsung mengambil jiwa Alexis, keluar dari keputusasaan ini. Roh pria itu berdiri di sana sejenak, dan tersenyum ringan, "Jennifer, saya harap pemuda ini dapat melakukan apa yang belum saya lakukan." Di puncak Dewa Pemurnian, mata Alexis tiba-tiba terbuka, dan aura muncul secara alami. Kirana dan Durgandini, yang berdiri di sekitar mereka, mundur beberapa langkah ketika mereka merasakan aura ini, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Cahaya keemasan di puncak gunung, dan seluruh puncak gunung bergejolak, dan kekuatan misterius muncul dari puncak gunung, seolah ingin menahan invasi cahaya keemasan. Tetapi kekuatan ini, yang bahkan tidak dapat menahan nafas, sepenuhnya ditekan oleh cahaya keemasan. Kirana dan Durgandini menatap kosong pada pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Alexis terdiam selama 3 hari, dan ketika dia membuka matanya, dia berhasil menaklukkan puncak Dewa Pemurnian. Bahkan Alexis sendiri sedikit terkejut, setelah jiwanya dimurnikan oleh cahaya perak, seberapa kuat itu. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi kultivasi jiwa di lapisan awal alam perbaikan, Alexis memiliki kekuatan untuk bertarung dengan jiwanya, kan? Setelah menyempurnakan puncak Dewa Pemurnian, alis Alexis memiliki tanda emas, dan ketika pikirannya bergerak, puncak Dewa Pemurnian yang menjulang menyusut dengan cepat dalam semburan cahaya keemasan, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung bergabung ke dalam tandanya. Bab 3623 Tanda Emas. Tanda emas, dengan integrasi puncak Dewa Pemurnian, menghilang dalam sekejap. Di lautan kesadaran Alexis, ada puncak Dewa Pemurnian versi ukuran mini, cahaya keemasan bergulir, bergoyang keluar dari puncak Dewa Pemurnian. Setelah puncak Dewa Pemurnian ini memasuki lautan kesadaran, jiwa Alexis sebenarnya sekokoh emas, selama alam kesenjangannya tidak terlalu dibesar-besarkan, semua serangan jiwa tidak memiliki kemungkinan untuk mengguncang jiwa Alexis. Tidak hanya itu, jika sekarang Alexis menggunakan serangan jiwa, kekuatannya akan meningkat. Puncak Dewa Pemurnian ini layak menjadi puncak gunung yang pernah berdiri dalam situasi putus asa ditinggalkan. Efek ini disebut menantang langit. Setelah menaklukkan puncak Dewa Pemurnian, Alexis juga menjadi penguasa puncak Dewa Pemurnian yang baru. Awalnya, dewa-dewa berarti arti dewa puncak guru. Secara keseluruhan, panen Alexis kali ini terlalu besar. Tidak hanya puncak Dewa Pemurnian ini, tetapi juga dalam situasi putus asa untuk meninggalkan dunia, pedang pemotong jiwa diberikan kepadanya oleh pria misterius itu. Pedang pemotong jiwa ini juga menjadi kartu truf terbesar Alexis, hampir setara dengan kehidupan ekstra. Tapi Alexis bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu benar-benar fatal. Hanya bisa sekali. Setelah mengatur napas sedikit, Alexis berdiri dan berkata kepada Durgandini, "Senior Durgandini, karena puncak Dewa Pemurnian telah ditaklukkan, maka Kirana dan saya juga harus pergi ke wilayah jiwa bulan." Kirana memandang Durgandini dengan mata yang indah. Di tengah, ada sentuhan keengganan, tetapi dia tidak banyak bicara. Awalnya, Kirana sangat menginginkan kekuatan. Setelah pertemuan rekrutmen keluarga ini dan balas dendam keluarga Zir, dia semakin merasakan ketidakberdayaannya. Jika dia ingin melindungi tuannya dan puncak Dewa Pemurnian, yang dia butuhkan adalah kekuatan.
Dan kemajuan di wilayah bintang giok terlalu lambat. Durgandini mengangguk dan berkata kepada Alexis, para prajurit dari alam bintang giok umumnya ingin memasuki wilayah jiwa bulan dan harus lulus penilaian istana bulan. Hanya ketika kekuatan mereka mencapai alam perbaikan, mereka dapat melewatinya, tetapi dengan kekuatanmu. Seharusnya tidak ada masalah dengan kepergian Kirana. Alexis mengangguk, dan segera berjalan menuju istana bulan bersama Kirana. Di atas langit, di bawah naungan awan putih, sebuah istana besar menjulang. Istana yang tergantung di langit ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga dibangun dengan sangat indah. Bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya spiritual yang kuat. Jika ditempatkan di wilayah bintang giok, setiap batu bata dan ubin di istana ini mungkin tak ternilai harganya. Ini adalah persimpangan alam bintang giok dan wilayah jiwa bulan, dan istana ini adalah istana bulan itu. Pada saat ini, raungan bergema di istana bulan. Seorang pria kekar dengan kulit gelap dan janggut liar dan rambut menggeram marah, saya telah berhasil lulus penilaian, mengapa dia tidak bisa memasuki wilayah jiwa bulan? Berdiri di depan pria ini adalah seorang pria muda dengan perawakan kecil. Dia berkata sambil mencibir, lulus ujian. Kapan kamu lulus? Mengapa saya tidak tahu? Pria kuat itu berkata dengan cemas, terakhir kali saya datang ke istana bulan untuk lulus ujian, tetapi pada saat itu, Penatua Istana Bulan memberitahu saya bahwa ada masalah dengan formasi yang memasuki wilayah jiwa bulan, dan itu sedang disesuaikan, tetapi sekarang, Anda tidak mengakuinya. Pria muda kecil itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu tentang urusan orang lain. Singkatnya, jika Anda ingin memasuki wilayah jiwa bulan hari ini, Anda harus mengambil penilaian, Anda tahu. Petik 2. Pria kekar itu menggertakkan giginya, dan dia sangat marah. Nama pria ini adalah Sutiman, dan dia juga orang kuat di wilayah bintang giok. Sejak kapan dia diperlakukan seperti ini? Yang paling penting adalah dia tahu bahwa ini adalah sengaja mempersulitnya. Dia telah mendengar bahwa jika dia ingin memasuki wilayah jiwa bulan, dia tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi juga harus menyiapkan sejumlah besar sumber daya seni bela diri. Mengapa? Karena, untuk mengelola Penatua Istana Bulan ini. Jika tidak, Anda akan menghadapi penantian panjang atau kesulitan. Sedangkan untuk lulus ujian lagi. Apakah ujian ini begitu mudah untuk dilewati? Pertama-tama, penilaian perlu diatur, terakhir kali penilaian diatur, Sutiman telah menunggu selama 20 tahun. Selain itu, penilaian memasuki wilayah jiwa bulan sangat berbahaya, bahkan jika alam perbaikan ada, bahkan jika tidak mati selama penilaian, masih ada kemungkinan mengalami cedera serius. Istana bulan ini terlalu gelap. Itu adalah tanggung jawab orang-orang ini yang awalnya bertanggung jawab untuk menangani masalah memasuki wilayah jiwa bulan untuk para kultivator wilayah bintang giok, tetapi sekarang telah menjadi alasan bagi mereka untuk menghasilkan uang. Ini bukan lagi melalaikan tugas, tetapi penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sutiman adalah orang yang paling jujur, dan dia paling membenci orang seperti ini. Bahkan, alasan mengapa Sutiman meninggalkan sekte untuk berlatih di dunia terpencil pada awalnya adalah karena dia tidak dapat memahami berbagai kebiasaan di sekte tersebut. Tapi sekarang, ketika Dirinis tiba di Istana Bulan, dirinya menemukannya lagi, dan itu terjadi lagi. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Segera, Sutiman berteriak dengan keras, napas di seluruh tubuhnya melonjak, dan nyala api merah emas keluar dari tubuh Sutiman, dan suhu seluruh Istana Bulan tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Jika bukan karena bahan berkualitas tinggi yang digunakan di Istana Bulan, itu mungkin akan meleleh dalam sekejap. Sutiman ini sebenarnya adalah kultivator api yang sangat menakutkan, dan nyala apinya bahkan lebih kuat dari nyala api Alexis. Bahkan orang-orang di Istana Bulan memiliki ekspresi berapi-api di wajah mereka, dan mereka menatap Sutiman dengan sedikit ketakutan. Sutiman itu meraung pada pria pendek di depannya, saya telah lulus penilaian, mengapa saya harus berpartisipasi dalam penilaian lagi? Hari ini, tidak peduli apa, saya akan memasuki wilayah jiwa bulan.
Tetapi menghadapi api seluruh tubuhnya, Sutiman yang perkasa, pria pendek itu, memiliki ekspresi yang sangat menghina di wajahnya yang kurus, dan tiba-tiba membuka mulutnya, meludahkan air liur ke wajah Sutiman. Meskipun air liur langsung menguap oleh api di tubuh Sutiman, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan bagi alam perbaikan seperti Sutiman. Pria kecil itu tersenyum sinis dan berkata, "Sampah dari wilayah bintang giok, Anda benar-benar memperlakukan diri sendiri sebagai orang terkuat. Apakah Anda dapat memasuki wilayah jiwa bulan sepenuhnya? Terserah saya, mengerti? Jika saya tidak membiarkan Anda masuk, Anda harus pergi. Saya tidak tahu orang-orang seperti Anda, tidak benar-benar berpikir Anda memiliki hak, bukan? Hah? Sekarang, Anda berani menggonggong di depan saya. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk berlutut dan minta maaf kepada saya, kalau tidak. Maafkan aku, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki wilayah jiwa bulan dalam hidupmu." Sutiman langsung marah. Nafas alam perbaikan meledak tanpa syarat, dan nyala api yang mengepul langsung berubah menjadi naga api yang ganas, membakar kekosongan hingga meleleh. Semua menguap dalam sekejap. "Mati kamu!" Sutiman berteriak tajam, dan meninju pria pendek itu dengan pukulan. Pukulan itu kuat dan disertai dengan naga api. Pukulan ini sangat kuat. Namun, saat Sutiman melemparkan pukulan ini, orang-orang di Istana Bulan semua memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Sama sekali tidak ada rasa takut. Orang-orang di Istana Bulan semuanya berasal dari wilayah jiwa bulan. Bagaimana orang-orang dari wilayah bintang giok ini bisa menyerang mereka dengan mudah?